Sobat Wanska, kembali lagi di podcast Suara Wanska episode 36 bersama aku Okta dan aku Salsa. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, yaitu Miss Krisna. Halo semuanya. Gimana nih kabar Missnya? Wah, luar biasa pagi hari ini diundang ke sini. Mungkin kan banyak yang belum tahu nih sama Missnya. Mungkin Yeah. Missnya bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik semuanya. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Krisna Mahendrayani. Di sini dipanggil Miss Krisna Jegek. Ya, karena namanya Krisna kan, dikira laki-laki, jajangin Jegek nanti. Oke, baik. Di sini saya sebagai Kaprodi Perhotelan, Kepala Jurusan Perhotelan, dan guru pengajar juga. Iya. Jadi kedua, saya baru selesai menyelesaikan kuliah juga. Iya, kuliahnya di perhotelan juga. Jadinya dua menyandang gelar sarjana. Yang pertama adalah SPD, Sarjana Pendidikan untuk Bahasa Inggris. Yang kedua itu adalah STR-PAR. Jadi Sarjana Terapan Pariwisata. Keren banget nih Missnya. Iya, kan harus long life education. Oke. Terus nih, kan sebelum kita lanjut lebih dalam di jurusan nih, Salsa pengen tahu gimana sih perjalanan cerita singkat perjalanan Miss Krisna di karir perhotelan ini. Oke. Sampai bisa mendedikasikan diri menjadi pengajar di SMK Negeri 1 Gianyar. Oke, baik. Nah, pertama dari saya dulu ya. Sebelum ke perhotelan, di sini memang di Wanska hanya ada jurusan TI dan Bismen. Di sini saya sudah 15 tahun mengajar dan baru kita bukan FOMO ya, buka jurusan perhotelan, ngikut sekolah lain, baru ada jurusan perhotelan dan pariwisata lagi bangkit-bangkitnya. Dari dulu kita memang tidak bergerak di perhotelan di Wanska, tapi lebih ke TI dan Bismen. Tetapi ini adalah dorongan dari masyarakat, di mana pariwisata sekarang semakin naik, orang-orang juga mencari jati diri bukan hanya di Bali saja, tetapi go international. Jadinya support dari orang tua kami di Wanska diajukanlah, tolong dong Bapak Ibu guru buat jurusan perhotelan. Nah, dari dorongan orang tua agar bisa mengcover siswa-siswa yang notabene-nya adalah menengah ke bawah yang ingin masuk ke pariwisata agar tidak mengeluarkan biaya banyak. Kalau negeri kan sudah didukung oleh pemerintah semuanya. Jadi ketika ada kegiatan-kegiatan apapun sudah disiapkan oleh sekolah. Nah, dari ide-ide orang tua lah sekolah SMK Negeri 1 Gianyar per tahun 2025 melahirkan jurusan baru yaitu perhotelan. Nah, di samping Miss juga sudah asesor housekeeping sebelumnya. Jadinya saya punya background D1 perhotelan juga di Politeknik Negeri Bali. Sudah gitu Miss juga sudah pernah mengajar perhotelan. Nah, di sanalah diberikan kesempatan oleh Bapak Kepala Sekolah untuk menjadi kepala jurusan di perhotelan. Ya, yang dimana jurusan perhotelan ini baru lahir sebenarnya, baru 4 bulan. Masih dini, tapi kita antusias bahwa jurusan kita yang kita buat hari ini itu bukan jurusan yang standar doang. Tetapi memang apa yang diinginkan oleh siswa, diinginkan oleh orang tua, kami bisa support secara penuh. Seperti itu. Keren banget nih, nanti bisa nih tahun depan harus banyak yang Harus, target kami tahun depan 5 kelas perhotelan. Ya, 5 kelas, nanti dilebihin aja. Begitu. Nah, Miss sebagai jurusan baru ya di sini dan Miss juga sebagai kepala program jurusan perhotelan, apa sih yang Miss banggakan dengan jurusan ini yang ada di SMK 1 Gianyar? Oke, baik. Nah, yang saya banggakan di sini adalah support dari internal dulu. Ketika jurusan baru muncul, otomatis kita harus menyiapkan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran. Nah, jadinya para waka, para sapras terutama di waka sapras dan pos itu sangat mendukung kami. Jadinya pengajuan alatnya sudah itu. Sekarang kan lagi pembangunan hotelnya. Dipercepat Desember Astungkare sudah berdiri tegak. Tahun depan kita sudah gunakan. Jadi mereka sangat concern untuk membuat jurusan yang baru lahir ini adalah jurusan yang akan diminati oleh masyarakat nantinya, calon-calon siswa kami. Jadi itu yang saya banggakan dari internal dulu. Eksternalnya dari siswa antusiasnya luar biasa. Kemarin kita agak speechless lah karena jurusan baru, ke sapras belum lengkap. Miss kira nggak ada siswa nanti yang daftar. Ternyata respon siswa lumayan besar. Dari 2 kelas kita buka, karena antusiasnya luar biasa, kita melapor sampai ke pusat.
untuk membuat kelas 1 lagi. Makanya tahun ini kan 3 kelas jadinya. Iya. Iya, itu yang saya banggakan, support dari dalam, membantu terjadinya jurusan ini sampai keluar izin dari Dinas Pendidikan Provinsi Bali. Ya sih, pas itu Salsa juga sempat lihat, wah ternyata banyak banget nih yang daftar perhotelan di Iya, sini. betul sekali. Padahal jurusan baru kan Iya, ya. Yes. sampai speechless, wah ternyata se-excited ini buat daftar. Ya karena dorongan orang tua yang tadi Miss bilang kan, mengurangi beban orang tua untuk biaya pendidikan. Ya, apalagi semuanya disiapkan oleh sekolah. Terus kan mungkin masih banyak orang tua dan siswa yang awam nih Miss tentang jurusan perhotelan. Sebenarnya sih di perhotelan itu belajarnya gimana Miss, dan belajar apa sih di perhotelan itu? Oke, baik. Nah, di perhotelan itu kita bilang bahasanya ada professional service, di mana kita menyiapkan akomodasi untuk para wisatawan lokal atau mancanegara. Nah, di perhotelan sama kayak di rumah. Mereka melakukan kegiatan pembersihan dan semuanya, memasak juga, yes. Tapi ada beberapa departemen. Perhotelan itu adalah departemen paketan yang kita cover di jurusan perhotelan. Jadinya siswa itu mendapatkan pelajaran front office, dapat kantor depan, mereka dapat bagaimana menghandle tamu, bagaimana mereka membuat bookingan, reservasi, bagaimana mereka heading telepon menggunakan bahasa Inggris. Nah, mereka dapat juga di perhotelan. Yang kedua ada di bagian housekeeping, di mana housekeeping itu ada kegiatan room attendant-nya, menyiapkan kamar tamu. Ya, jadi kita siapin bagaimana tamu merasa nyaman ketika mereka beristirahat. Nah, sudah gitu bagaimana tamu menikmati hotel. Nah, mereka juga mempelajari yang namanya public area. Setelah public area, kita siapkan juga laundry. Laundry itu mungkin familiar kan buat kalian, tapi di sini ada laundry yang sifatnya profesional, bukan sifatnya kelon atau seperti apa yang franchising yang ada di luar sana kan. Nah, kita lebih profesional ya, lebih pro. Nah, setelah itu kita juga mendapatkan pelajaran yang namanya FB service dan FB product. Jadi perhotelan itu adalah paket lengkap ketika kalian mau masuk ke hotel. Jadi mereka tidak mempelajari satu departemen saja, tapi mempelajari semua departemen. Jadi ketika mereka mau PKL, terserah mau pilih departemen yang mana, karena mereka sudah menguasai. Seperti itu. Nah, Miss, untuk pemilihan departemennya itu seperti apa sih? Gimana caranya itu nanti mereka di perhotelan untuk memilih departemennya yang mereka mungkin minati gitu? Oke, sekarang lebih ke siswa dulu. Minatnya lebih kemana? Jika ingin ke bagian servis, nah terutama yang perempuan. Kalau yang perempuan kami sarankan, kita ada sharing session ketika mereka mau mencari tempat PKL atau mencari tempat apa gitu nanti kemudian hari. Yang perempuan kita lebih sarankan ke bagian servis atau ke FO. Ya, kenapa? Karena di sana yang perempuan kan kita tahu kan fisiknya tidak sekuat laki-laki. Jadi barang-barangnya nggak terlalu besar dan kecil dan ruang lingkupnya tidak terlalu luas. Ya, jadi kita nyari minat dulu ke siswa, kita interview dulu. Kamu passionnya mau kemana? Oke, kita tanya, oh Miss saya mau ke servis. Oke, kalau servis kamu harus mempersiapkan ini, dan ini. Karena di sana bahasa, karena langsung berhadapan dengan tamu kan. Nah, kalau yang laki-laki kita lebih sarankan ke housekeeping. Ya, karena di sana kan bebannya berat. Ya, making dan segalanya. Nah, tetapi tidak tutup kemungkinan kita ketika sharing siswa ada yang tidak berminat ke housekeeping, dia minatnya ke servis, why not? Jadi kita ke peminatan siswa. Agar apa? Agar ketika kegiatan di hotel atau di Dudi berlangsung mereka tidak merasa jenuh. Jadi nggak merasa jenuh, tidak merasa bosan. Jadi mereka terus menggali. Kan takutnya ketika mereka memilih di housekeeping ternyata passion mereka nggak ke sana. Jiwa mereka nggak ke sana, jadi terbebani dia. Kenten. Jadi kita compare lah nanti ketika kan 6 bulan PKL-nya. Ya, jadi kita compare housekeeping, FB service atau ke front office FB service. Jadi harus 3 bulan di sini, 3 bulan di sini. Jadi mereka mengetahui beberapa departemen. Kalau semuanya ada juga hotel yang kita sebut White Hotel, salah satunya Maya Hotel. Mereka itu lebih mereka yang mengatur kami. Jadi siswa itu per 2 bulan, 2 bulan di HK, 2 bulan di FO, 2 bulan di sini, 2 bulan di sini. Jadi semua departemen mereka dapat.
Nah, ada juga hotel disuruh memilih. Karena memilih, ya kita harus ada sharing sectionnya, seperti itu. Kalau menurut Miss Krisna sendiri nih sebenarnya lebih worth it yang dipilihkan langsung oleh hotel tersebut atau kita yang memilih sendiri? Eh, ada dua tipe lagi, ya. Kalau kembali ke hotelnya, karena kita kan ngikutin prosedur di hotel juga. Nah, kalau siswanya lebih suka dia diatur oleh hotelnya dan merangkap semuanya, ya kita sodorkan. Ini hotel di mana kamu akan mendapatkan semuanya. Kalau siswanya menolak ketika ada sharing sectionnya itu, saya hanya ingin fokus di FB service atau di housekeeping. Kita carikan hotel yang concern di sana saja. Seperti itu. Oke Miss, jadi kan setahu Okta, mungkin di sekolah lain itu ada training yang 1 tahun atau lebihnya. Nah, kenapa di sini hanya mengambil trainingnya 6 bulan saja? Oke, baik. Itu kita di kurikulum, yang kurikulum Merdeka itu ada kurikulum kelas industri namanya dan training biasa. Nah, kelas industri 1 tahun siswa di industri, nah itu kita harus compare dengan orang tua. Ya, artinya compare-nya itulah kita perbandingan orang tua. Bapak kalau seperti ini jadinya, kalau industri seperti ini. Jadi itu harus persetujuan orang tua. Kalau orang tua sudah setuju, si anak mau dia mengikuti kelas industri, why not? Nah, dari kemarin banyak orang tua yang berkeberatan siswanya mengikuti kelas industri, di mana juga siswa tidak belajar full di sekolah kan, mereka belajarnya di industri. Dan kami yang harus ke industri untuk penambahan ilmu yang mereka tidak dapatkan di industri. Nah, beberapa orang tua keberatan untuk kelas industri itu sebenarnya. Kalau sekolah pasti akan mendukung, apakah 6 bulan mendukung, kelas industri juga mendukung. Tapi lamaran untuk kelas industri itu siswa juga ngekohan ya, 1 tahun di kelas industri sih tepuk jak timpal lah. Kayak gitu. Jadinya belum terselak ke sana di sini. Di samping kita juga mencari referensi kan sekolah-sekolah yang sudah melaksanakan kelas industri seperti itu, efeknya gimana sih untuk siswa, kelanjutannya seperti apa gitu. Ya, semoga tahun depan Wanska yang mengajukanlah kelas industri. Ya, seperti itu. Terus kan tadi Miss sempat mention bahwa kalau misalnya bakal ada industri 1 tahun, berarti guru tuh harus ke sana mengajar hal yang masih di luar industri. Yes. Itu sebenarnya seperti apa Miss pembelajaran yang diberikan? Ya, nah ini kita juga ketika kita sharing sama sekolah lain, nah bagaimana mereka di sana diberikan waktu 2 jam siswanya. Ya, jadi ketika dan gurunya dijadwal di sana seminggu berapa kali. Jadi ngajar kayak private jadinya di kelas itu, di kelas industri itu. Nah, ini adalah harus kesiapan guru dan sistem di sekolah kita juga. Bagaimana caranya? Karena 1 tahun itu kan mereka hanya mempelajari jurusan mereka saja, produktifnya aja. Nah, pelajaran yang lain ada normatif, ada adaptif, kayak PPKN bahasa Indonesia lah. Nah, bagaimana caranya untuk menginformasikan ke siswa? Ya seperti itu, kita yang komunikasi dengan pihak hotel untuk meminta waktu siswanya 2 jam saja. Dan pembelajarannya tidak di sekolah, tapi di hotel. Seperti itu. Berarti langsung di tempat? Yes, yang di tempat hotelnya. Jadi siswa tidak terganggu. Cuma kita yang mengganggu 2 jam atas persetujuan dari hotel. Pasti diizinkan, apalagi 1 tahun kan siswa di sana pocket money mungkin ada yang dapat, mungkin ada yang tidak kan. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kan Miss tadi sempat singgung tentang guru yang mengajar langsung di hotel. Nanti itu sistemnya gimana? Apakah gurunya itu mengajarin cuma berarti 1 siswa aja setiap siswa yang bekerja di hotelnya itu? Ya, sekarang kelas industrinya siapa yang diajak kerja sama? Biasanya kelas industri itu 1 tempat 4 orang. Yang 4 orang itu kita ajarkan. Gurunya yang ke sana. Ya, kita kan ada apa namanya itu ya, MOU dengan hotel-hotel yang kita mau ajak kelas industri seperti itu. Lalu kan pasti kalau di perhotelan kita juga harus ada soft skill, hard skill Iya. gitu kan. Tentunya salah satu penasaran sebenarnya kalau soft skillnya di perhotelan tuh kayak gimana dan hard skillnya itu kayak gimana? Oke, baik. Kalau kita di perhotelan shopnya kan dari dalam.
bagaimana kita memberikan 3S kepada tamu. Salam, senyum, sapa. Ya, itu softnya. Ya, jadi mereka beretitude bagaimana caranya ketika berhadapan dengan tamu, bagaimana caranya berbicara, bagaimana tersenyum pun kita atur. Ya, itu dari dalamnya. Dari hardnya kita harus tunjukkan skill apa yang kamu harus tunjukkan kepada pihak hotel. Contoh, mau di happy service, otomatis di sana ada paduan hardnya dan softnya. Softnya ketika kita mau handle tamu di hadapan tamu, bagaimana komunikasi kita. Hardnya bagaimana kita melayani tamu dari awal sampai akhir agar tamu merasa puas. Gimana kita pelayanannya. Di room juga sama. Bagaimana kita menyiapkan kamar tamu agar ketika tamu masuk ke dalam kamar, dia senang, dia happy, dia nyaman di dalam. Itu yang kita siapkan. Seperti itu. Terus untuk prospek kerja di dunia perhotelan tuh apakah hanya di hotel saja atau bisa di yang lainnya seperti itu? Oke, baik. Perhotelan mungkin orang awam berpikir bahwa ketika masuk perhotelan ya harus ke hotel. Jawabannya tidak, Nak. Perhotelan itu dia mempelajari ilmu umum dan ilmu khusus juga. Ya, jadi beberapa siswa yang memang kita belum ada lulusannya, tapi mereka bisa melamar kepolisian juga bisa. Iya. Kedua, siswa melamar ke bidanan boleh nggak? Boleh. Karena mereka juga mempelajari hygiene, sanitasi, dan K3LH. Semuanya boleh, kemanapun boleh perhotelan. Iya, jadi tidak stuck hanya di perhotelan saja. Ke kepolisian boleh, tentara boleh, kemanapun boleh. Tidak harus ke pariwisata. Kan kadang-kala siswa itu juga FOMO kan, ngikut-ngikut. Ya, ngikut-ngikut baru temannya nyari jurusan perhotelan dia ikut. Ternyata passionnya nggak di sana. Passionnya di tempat lain. Apakah next dia harus ke perhotelan? Enggak. Tapi mereka dapat ilmu tambahan tentang bagaimana membuat orang nyaman, mempelajari servis yang profesional. Ya seperti itu. Jadi mereka bisa terapkan di tempat tujuan mereka nanti. Itu. Like that. Iya. Terus kan kalau nggak salah saya sampai dengar bahwa secara soft skill itu mereka harus dapat menyapa 3S seperti itu kan. Apakah di perhotelan juga diajarkan seperti public speaking dan mungkin sesuai dengan misi juga sebagai guru bahasa Inggris, apakah seberapa penting sih bahasa Inggris di dunia perhotelan? Oke, baik. Softnya 100% penting bahasa Inggris. Ya, jadinya Miss kalau ngajar di kelas itu kita usahakan siswa itu ketika bertanya menggunakan bahasa Inggris. Menggunakan bahasa Inggris yang fun saja. I mau ke sana. Oke. Jadinya anggap bahasa Inggris itu bahasa sehari-hari, jadi mereka nggak takut untuk speak itu loh. Jadi mereka nggak takut karena 100% harus pakai bahasa Inggris. Nggak bisa, enggak. Bukan kita menzolimi bahasa kita sendiri ya atau menduakan bahasa kita, tapi karena kita handle itu adalah tamu-tamu internasional dan bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional, jadinya otomatis mau atau tidak mau kamu harus belajar ketika kamu sudah mau terjun ke pariwisata. Bahasa Bali dan bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa kebanggaan kita, tapi ketika sudah di dunia bisnis, bahasa Inggris yes, harus itu, nggak boleh bilang sing bisa bahasa Inggris, nggak boleh. Ya, jadi anak-anak perhotelan nggak boleh bilang saya sing bisa bahasa Inggris, nggak ada bahasa itu di perhotelan. Saya bisa bahasa Inggris tanpa melupakan bahasa ibu dan bahasa negara kita. Tapi Miss-nya sendiri pernah nggak sih ketemu siswa yang kayak sama Miss-nya bilang itu kayak saya nggak bisa bahasa Inggris? Banyak. Ya makanya di sanalah peran guru sekarang. Gimana caranya meningkatkan motivasi mereka agar mau speak up, biar tidak takut. Yang tadi Miss bilang itu kan, mau makan dulu. Secara tidak langsung kan dia sudah menggunakan bahasa yaitu saya. Nah dari sana aja, kamu bisa bahasa Inggris. Jangan di saat apa itu mau ke kantin gitu. Jangan dijat. Jadi guru itu yang berperan sekarang gimana meningkatkan motivasi siswanya agar mau ngomong bahasa Inggris. Dan mereka tertarik. Ketika sudah tertarik dan mereka menanam di alam bawah sadarnya, bahasa Inggris itu ternyata gampang. Ketika gampang mau dipelajari, nah ketika sudah dipelajari, ketika mau dipraktekkan mereka nyaman. Iya, sekarang peran gurunya aja yang mau memotivasi dan siswa termotivasi untuk belajar. Itu peran guru harus sangat Yes. penting, teman-teman. Kenapa?
Nah, Miss, jadi kan yang penting kita harus tetap mulai ngomong dulu tentang ngomong sesuai bahasa Inggrisnya. Yes. Apakah nanti di perhotelan harus sesuai strukturnya gitu, kita ngomong dengan tamu gitu misalnya? Ya, of course. Grammar. Iya, grammar pasti dia. Kan nggak mungkin berbeda kan. Tetapi kan bahasanya kalau di perhotelan itu tidak sesuai dengan tenses dan bla bla bla. Tapi secara tidak sadar kamu sudah menggunakan. Seperti itu. Kan kosakata, alat-alat kan harus hafal semuanya. Nanti tamunya minta towel, apa tuh towel? Nah, tulisannya kan towel kan? Ya apa itu towel? Nah, dari sana saja. Jadi kita ajarkan ke siswa peralatan yang digunakan, baik dia di housekeeping, di habis service, di kitchen, mereka harus tahu kosakatanya dalam bahasa Inggris. Jadi biar nggak salah paham. Sop aja dibaca, soap nanti. What is soap? Yes, like that. Terus gimana sih apa yang namanya tuh kayak tahapan pembelajaran di perhotelan tuh kayak apa? Pertama tuh paling penting kita tuh harus punya apa sih Miss untuk siap dalam dunia perhotelan gitu. Oke, yang pertama yang harus disiapkan diri dulu, yaitu grooming. Iya, karena the first impression itu kan yang dilihat adalah grooming kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Iya, pertama itu yang harus dipersiapkan. Kalau orang sudah siap masuk ke dunia perhotelan atau pariwisata, rambut nggak boleh panjang, nggak boleh ada kumis, bau harus harum dan sebagainya. Itu dari awal. Kedua, ketika kamu sudah siap dari tubuh, ya kita siapkan adalah skillnya sekarang. Ya di sekolah itu ada pelajaran dasar-dasar perhotelan. Jadi kita perkenalkan dulu. Ini loh dunia perhotelan seperti ini. Nah, setelah kita sudah kasih ilmunya, kita praktekkan sekarang. Ya sesuai dengan mapel yang sudah disiapkan oleh sekolah, yaitu HK, bagaimana, alatnya bagaimana dan semuanya. Setelah itu kita ajak kunjungan industri dia. Ini loh hotel, biar nggak ngelihat hotel itu hanya di layar saja. Tapi kita melihat hotel di dunia nyata. Ya, seperti itu. Jadi seperti itulah kita siapkan siswa kita sebelum mereka kita terjunkan ke Dudi. Bahwa Dudi itu atau hotel sudah menerima orang-orang yang sudah siap, orang-orang yang akan belajar lebih banyak lagi di hotel tanpa menyusahkan hotel lagi, seperti itu. Baik Miss, gimana sih kan sudah beberapa bulan berjalan ajaran tahun ini kan? Iya. Gimana sih pendapat Miss tentang siswanya? Apakah sudah mulai memahami dasar-dasarnya tersebut? Apakah sudah mulai bertanya gimana sih perhotelan yang gini yang sesungguhnya gitu? Ya, baik. Untuk jurusan yang baru lahir baru 4 bulan ya. Nah, mereka masih, saya bilang masih adaptasi. Karena kita dari pakaian, sepatu saja kita berbeda dengan jurusan lain, di mana siswa harus menggunakan pantopel. Dan beberapa siswa merasa tidak nyaman dengan menggunakan pantopel. Dibilang bapak-bapak, tapi harus belajar mereka. Jadi mereka hari ini masih tahap mempelajari dan beradaptasi tentang apa sih hotel tersebut, perhotelan itu seperti apa. Biarpun mereka tahu, oh hotel tempat menginap, restoran tempat makan, tapi kan itu hanya selayang pandang saja. Sekarang mereka yang menjadi pekerja, jadi as a worker-nya, yang menghandle semuanya. Jadi so far untuk 4 bulan ini mereka sudah bisa mengikuti SOP yang kita siapkan, ya, dan menerima, itu bagusnya. Berarti udah mulai keren banget nih ya. Yes, astung kare. Semoga sih nanti kedepannya bisa lebih baik lagi, lebih itu udah top itu kayaknya top one. Top one jadi. Perhotelannya. Berarti kan nanti jadi jurusan yang paling keren ya di sini, apalagi hotel kita ngadap ke depan kan. Yes. Jadi perhotelannya nanti gedungnya harus bagus ya. Bagus sekali, tingkat 2. Sudah ready. Nggih. Terus menurut Miss gimana sih sekarang siswa-siswi di perhotelan itu apakah sudah baik dalam menyikapi dirinya di jurusannya sendiri atau dalam pelajaran lain gitu misal. Oke, baik. Yang tadi Miss bilang kan kita masih adaptasi. Siswa masih mencari jati diri. Bahwa mereka ini anak perhotelan, berbeda dengan siswa Bismen dan TI. Dari grooming kita atur, dari pembelajaran kita atur. Astung kare sekarang ya so far so good sih. Ya biarpun kita harus selalu kamu lupa pakai ini. Ya nanti berselang sudah jalannya waktu sepertinya akan berjalan dengan baik.
Mungkin Miss bisa kasih tahu nih ke teman-teman yang lain, atau mungkin ada anak perhotelan nanti nonton ternyata baru tahu apa sih yang harus wajib dipakai di SMK Negeri 1 Gianyar untuk anak perhotelan. Oke, baik. Ya, di perhotelan yang dipersiapkan adalah diri kalian dulu. Ya, diri kalian yang terutama adalah grooming. Ketika kalian ingin mencari jurusan, terutama di perhotelan, grooming kamu harus sudah siap dari diri. Dari rambut, penampilan, semuanya harus mengikuti standar operasional prosedur yang kami sudah siapkan. Jangan pernah melawan prosedur tersebut. Ketika melawan, ya sudah, kamu akan kena teguran dan sanksi. Yang kedua, apa yang lagi siapkan? Mau belajar. Mau tidak belajar apa yang harus dipelajari. Jangan hanya selalu main game dan sebagainya. Karena kalau kelewatan pembelajaran, kamu juga akan pernah bisa. Iya, jadi hard dan soft skill itu harus seimbang. Tidak boleh hardnya dulu, softnya nggak ada. Susah jadinya. Jadi harus seimbang. 50-50. Soft dan hard skill harus seimbang. Itu saja. Terutama diri sendiri saja dulu disiapkan. Mau nggak diatur? Kalau nggak mau diatur ya udah nggak usah ke perhotelan. Nih ya, cari jurusan yang mau kamu, yang nggak ngatur kamu silakan. Tapi sepertinya semua jurusan punya aturan masing-masing kan, dan punya prosedur masing-masing. Sekarang mau atau tidak mengikutinya, seperti itu deh. Terus gimana sih harapan Miss ke depannya untuk anak-anak perhotelan ini, atau untuk siswa-siswa nanti yang ingin mendaftar di SMK Negeri 1 Gianyar? Yes. Nah, untuk siswa saya yang sudah bergabung di SMK Negeri 1 Gianyar jurusan perhotelan, yang pertama, ayo maju terus pantang mundur, jejelin ilmu buat diri kamu bervalue. Jangan sampai kita direndahkan oleh orang lain ketika kita nggak punya value diri sendiri. Caranya bagaimana? Belajar terus, pantang mundur. Jangan ulis, main game boleh, tetapi pakai waktu. Apalagi yang tadi Miss bilang bahwa bahasa Inggris itu number one. Ya, ketika kalian sudah menguasai bahasa Inggris, all is well. Apalagi tambahkan hard skill yang bagus, semua akan baik-baik saja kan. Nah, untuk siswa yang akan ingin bergabung dengan kami di SMK Negeri 1 Gianyar tahun depan, kami masih sangat terbuka menerima. Ayo kita gabung di SMK Negeri 1 Gianyar, membangun jurusan perhotelan menjadi jurusan yang number one di Wanska, dan menjadikan kalian orang-orang yang bermutu di masyarakat dan bisa menggapai apa yang kalian inginkan. Wah, teman-teman bisa nih dengerin kata-kata Miss-nya yang mau masuk ke dunia perhotelan. Yes. Nanti kalian bisa masuk di SMK Negeri 1 Gianyar. Untuk Miss-nya, terima kasih udah mau datang Yes, di ya, podcast terima kita kasih ini. sudah diundang. Luar Mungkin nanti kalau ada biasa. kesempatan lagi, Miss-nya boleh nih datang lagi ke Oke, sini. kami siap. Biar dikenalkan jurusan perhotelannya, Iya. nggih. Nanti kita tunggu tahun depan apakah sudah 5 kelas atau Ya, mungkin lebih lebih lagi, dan kita akan kenalin ya. Nanti Iya. tim podcast tolong dibantu untuk ngeliput hotel kita nanti. Iya, Yes. nanti kita bantu nih untuk editornya di belakang mungkin. Oke, dibantu siap. ya. Nggih. Jadi teman-teman, sampai sini dulu podcast kita. Mungkin dari pembahasan kita dengan Miss Kisna nanti bisa bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye. Bye.